Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-saibina man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-ayah. Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad wal i'rabi. Saudaraku, ibu bapak kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang saya hormati, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada kajian kita yang lalu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya. Dari mulai nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam sampai nabi yang terakhir yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya adalah tabligh, menyampaikan risalah, dakwah, mengajak seluruh umat manusia yang pertama amanu wattaqau, sebagaimana yang telah kita kaji bersama. Dan yang kedua adalah amanu wa amilus solihat, mengajak seluruh umat manusia untuk beriman kepada Allah dan berbuat amal yang soleh, meninggalkan amal yang salah, melakukan kebaikan dan kebajikan, meninggalkan kejahatan dan kedoliman, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan segala konsekuensinya. Memangnya kenapa adalah yang mulia baginda Nabi besar Muhammad. Beliau menjelaskan di dalam hadisnya, al-iman ma'rifatun bil qalbi aw tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Aw kama qala Nabi, al-iman qaulun bil lisan wa tasdikun bil qalbi wa amalun bil arkan. Yang namanya iman itu harus diucapkan dengan lisan kita, dengan lidah, lalu dibenarkan dengan hati, kemudian dilaksanakan rukunnya dengan seluruh badan kita sebagai bentuk aktualisasinya. Dengan kata lain, orang yang mengaku dirinya beriman itu bisa dilihat dari perkataan dan tekad hatinya, dari tekad dan perbuatannya. Antara ucapan dengan tekad-tekad jeung tingkah lakuna kudu saluyu, kudu sesuai sareng aturan Allah anu diajarkeun, didugikeun ku Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biwirna ngaku iman, biwirna ngaku hatena nekadkeun ngabenerkeun bahwa saestuna teu aya pangeran anu wajib diibadahan kalawan hak angin Allah anu maha hiji,
bibirna ngucapkeun hatana nekadkeun ngabenerkeun bahwa saestuna Kangjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah, tapi tingkah laku jeung perbuatana teu saluyu, teu sesuai mahiwal tina anu didugikeun jeung diajarkeun ku Kangjeng Rasul. Nu kitu saur ulama can kaasupkeun iman, karek ngaku dirina iman. Memangnya kenapa? Adalah ulama menjelaskan li'anal a'mal syartun fi kamalil iman. Karena saestuna ari amal anu sesuai jeung aturan Allah, sesuai jeung aturan Rasulullah, sesuai jeung aturan Quran, sesuai jeung aturan hadis, eta syarat kana sampurnana iman. Bahkan menurut sebagian ulama yang disebut iman itu adalah mutlakul inqiyad, mutlak totalitas nurut tumut kana sagala parentah Allah, kana sagala parentah Rasulullah. Ucapna, tekadna, jeung amal perbuatan jeung tingkah laku kumaha ceuk Allah, kumaha ceuk Rasul. Halal kata Allah, halal kata kita. Haram kata Allah, haram kata kita. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh Rasul buat kamu, rek amis, rek pahit, rek ngeunah, rek teu ngeunah, kamu ambil dan kamu laksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Tapi sebaliknya, wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang dilarang oleh baginda Rasul, rek amis, rek pahit, rek ngeunah, rek teu ngeunah, rek leutik, rek badag, kalau memang itu dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad, maka harus kamu tinggalkan, harus kamu cegah. Nah, kalau iman kita, manusia sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ada jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah di dalam Al-Quran, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah siapin pahala yang luar biasa buat kita orang-orang yang beriman. Lalu apa lagi? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah hilangkan rasa takut dan ketakutannya. Lalu Allah angkat kesedihan di dalam hatinya. Ustaz, pahala itu apa? Yang disebut pahala itu balasan yang baik, yang enak dari Allah, yang dihasilkan dari perbuatan kita yang sesuai dengan apa yang diridhoi Allah. Balasan yang menggembirakan hati kita dan menyenangkan hati kita. Dan itu bisa kita rasakan, kita bisa raih. Tidak hanya di akhirat nanti, tapi juga bisa kita raih dan bisa kita rasakan di dunia ini. Margi di mana-mana Allah marentah ka hambana, Allah tarapoho mere babalesna, Allah tarapoho mere bayaranana, di mana Allah ngabales double. Di alam dunia ongkoh, di akhirat ongkoh pun sarua bae. Di mana-mana Allah nyarek ka manusia teu meunang doraka, lamun panyarekna malah dipigawe lain ditinggalkeun ku Allah, eta oge sami dibalesna double. Hiji siksa di alam dunia, nomor kedua siksa di alam akhirat. Siksa di alam dunia, kata Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, loba modelna, bisa berupa paceklik, kelaparan, ketakutan, kesedihan, musibah, bencana, bisa berupa longsor, gempa bumi, banjir, kebakaran, angin ngamuk, penyakit yang susah diobati, dan lain sebagainya.
seperti yang pernah terjadi dulu pada umat-umat terdahulu, pada umat Nabi Hud, pada umat Nabi Soleh, pada umat Nabi Nuh, dan umat Nabi Musa, juga umat Nabi Harun dan Nabi Isa alaihimus salatu wassalam. Umat Nabi Musa yang di dalam Al-Quran disebut Bani Israel, dulu mereka adalah umat yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang mereka minta, jangankan yang ada di dunia, hatta yang ada di sorga, saking Allah sayang kepada mereka, Allah turunin buat mereka. Memangnya kenapa? Karena umat Bani Israel dulunya beriman kepada Allah, tunduk patuh akan ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi sayang 1000 sayang, Bani Israel, umat yang awalnya dimanja oleh Allah, mereka harus hancur dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran. Penyebabnya, alasannya kenapa Bani Israel dihancurkan, Allah jelasin dalam Quran. Jadi kalau bangsa kita Indonesia dihantam musibah dan bencana dan berbagai macam penyakit, jawabannya semuanya komplit di dalam Al-Quran. Celakanya kita ini, bangsa kita terlalu mengandalkan kekuatan otak, bukan kekuatan iman. Akibatnya semakin terpuruk dan akan tambah terpuruk kalau kita terus-terusan hanya menggunakan kekuatan otak dan otot, tapi iman tidak pernah digunakan. Yang pertama kata Allah di dalam Al-Quran, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Umat Nabi Musa Bani Israel dihancurkan oleh Allah dengan berbagai macam musibah dan bencana karena mereka dolim dan fasik. Lalu apa perbuatan dolim dan fasik mereka? Mereka tinggalkan apa yang diperintah Allah, tapi yang dilarang oleh Allah malah mereka kerjakan. Nu dititah ku Allah ditinggalkan, nu dicarek ku Allah malah digawean. Yang kedua, di antara penyebab dihancurkannya umat Bani Israel, kata Allah di dalam Al-Quran, wa idh qataltum wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh. Al-ayah. Lalu apa maksud dari ayat ini? Saudara, silahkan cek, lihat, baca terjemahannya. Kita akan ambil garis besarnya saja. Maksud dari ayat ini adalah, yang kedua penyebab dihancurkannya umat Nabi Musa oleh Allah, Bani Israel, akibat mereka kufur nikmat dan gemar melakukan pembunuhan. Dititah migawe anu mulia, malah pagawean hina anu dipigawe kumaranehanana. Dan kita harus sadar
kondisi bangsa kita hari ini tidak ubahnya apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran yang pernah dilakukan oleh Bani Israel tempo dulu. Berapa banyak bangsa kita Indonesia yang meninggalkan perintah Allah, malah melakukan apa yang diharamkan Allah. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi pada prakteknya yang kita lihat, malah amar munkar nahi ma'ruf. Yang namanya perjudian, perzinahan, minuman keras, jangankan dilegalkan saudara, tidak dilegalkan saja, itu sudah sangat berbahaya. Sampai yang mulia menjelaskan di dalam hadisnya, al-khamru ummul khaba'is, al-khamru ra'sul khaba'is. Khamr, arak, minuman keras, itu sumber segala masalah, itu sumber segala musibah, itu sumber segala bencana, penyakit, itu sumber segala kejahatan. Bahkan kata Al-Imam Ali karamallahu wajhah, orang yang hobi judi belum tentu dia hobi zina. Orang yang hobi zina belum tentu dia hobi mabuk, hobi minuman keras. Tapi orang yang suka mabuk minuman keras, judi pasti beki, jinah pasti beki, ngabadog jadi, ribut wani, bahkan kata Imam Ali, jadi pembunuh pun dia berani. Yang menarik ada wacana di negara kita ini. Saya melihat acara TV semalam. Ini mengejutkan dan menyakitkan kita. Saat ini ada rencana Gubernur DKI Jakarta akan melegalkan miras. Yang lucu lagi, ada anggota legislatif dari partai PDIP itu malah mendukung, bukannya mencegah. Ini namanya amar munkar nahi ma'ruf. Itu goblok dua-duanya saudara. Memangnya kenapa? Yang pertama, negara kita adalah negara Indonesia, negara Pancasila. Sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang namanya Tuhan dari dulu sampai hari ini tetap konsekuen. Tuhan tidak pernah, Tuhan mengharamkan judi, Tuhan mengharamkan zina, Tuhan mengharamkan minuman keras. Tuhan tidak pernah menyuruh kita membuat arak, meminum arak, menjual arak. Lalu siapa yang nyuruh? Iblis pasti, setan iya. Yang kedua, negara kita Indonesia memang bukan negara agama, tapi kita kudu sadar negara ini juga bukan negara setan, saudara. Jangan seenaknya dilakukan tanpa pernah berpikir panjang akibatnya. Memangnya kenapa? Karena negara kita adalah negara yang rakyat dan masyarakatnya adalah orang-orang yang beragama dan berkeyakinan. Bukan hanya umat Islam, tapi juga agama-agama non-Muslim. Ada semua di negara kita. Karena itu, siapa yang merasa beragama, bukan cuma Islam, ayo kita semua berjuang dan berdoa. Berjuang agar rencana Ahok dan anggota legislatif atau yang ada di belakangnya kita cegah bersama-sama. Berdoa, ayo kita doakan bersama-sama. Kalau kita memang tidak mampu mencegah secara fisik, berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga tupak Ahok dan para pendukungnya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga mau membatalkan rencana untuk melegalkan miras demi kebaikan bangsa dan negara kita. Kalaupun dia tetap nekat,
Kita juga jangan lupa tetap harus berdoa dan mendoakan itu Gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan Pak Ahok dan para pendukungnya kesambar setan, saudara. Dan partai apapun yang mendukung rencananya dibubarkan oleh Allah. Bukan oleh kita, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang membubarkan, nanti kita dituduh melanggar konstitusi dan dituduh melanggar hak berdemokrasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita memang bukan warga DKI Jakarta, tapi ingat, Jakarta adalah bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lengkapnya, saudara, lihat surat Al-Ankabut. Di sana dijelaskan oleh Allah, ada empat macam perbuatan dosa yang dapat menimbulkan 5 macam siksa dunia berupa musibah dan bencana. Yang pertama, banjir melanda. Yang kedua, gempa bumi dan longsor. Lalu yang ketiga, hujan badai yang sangat dahsyat disertai petir dan halilintar yang menyambar. Yang keempat, gunung meletus, lumpur panas dari perut bumi menyembur. Dan yang kelima, paceklik dan kebakaran. Lalu apa perbuatan dosa itu? Yang pertama, akibat kufur nikmat. Yang kedua, banyaknya minuman keras. Yang ketiga, banyaknya perjudian. Yang keempat, banyaknya perzinahan. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita lanjutkan, kita kembalikan dulu kepada Teh Lulu. Silahkan Teh Lulu. Ya, baik, saudara pendengar, ini sudah ada.